Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dengan NIM 2004010017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Masalah permintaan dan penawaran sudah tidak asing lagi bagi kita yang pernah mempelajari teori mikroekonomi yang terdapat pada ilmu ekonomi. Permintaan dan penawaran juga menjadi kegiatan sehari-hari bagi manusia dalam melakukan kegiatan perekonomian, baik tentang produksi, suplai, harga, keuntungan, produsen, pemasaran, serta pasar dibahas dalam konsep penawaran. Begitu juga dalam konsep permintaan yang membahas tentang konsumsi, konsumen, demand, kebutuhan hidup, serta harga yang selalu menjadi prioritas utama dalam menjalankan konsep permintaan. Tidak jauh beda dengan konsep permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi Islam yang membahas tentang hal-hal yang disebutkan tetapi memiliki batasan-batasan dalam berekonomi, yaitu syariat yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumber-sumber Islam seperti Al-Quran, As-Sunnah, serta ijtihad dari para ulama atau para ekonomi Islam atau ekonom Islam. Permintaan merupakan bagian penting dari konsep mekanisme pasar yang penting dalam menilai ekonomi. Kurva permintaan mencerminkan perilaku konsumen yang mengindikasikan jumlah barang yang harus dikonsumsi oleh individu atau masyarakat. Undang-undang permintaan menunjukkan bahwa dalam kondisi ceteris paribus, kenaikan harga akan menyebabkan penurunan permintaan, dan di sisi lain, penurunan akan menyebabkan kenaikan permintaan. Perbedaan antara permintaan dalam ekonomi konvensional dan dalam masalah ekonomi Islam dengan pembatasan syariah. Pembatasan ini termasuk kebutuhan untuk mengkonsumsi barang halal dan harus menjauhkan diri dari barang haram. Adapun konsep dasar permintaan terhadap barang atau jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam satu periode waktu tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di luar harga barang yaitu 1. Pendapatan. Maksudnya, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka permintaan terhadap suatu barang akan meningkat, walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Kedua, harga barang lain yang terkait. Maksudnya, faktor lain yang juga berpengaruh adalah harga-harga barang lain yang terkait dengan barang yang sedang dianalisis. Permintaan terhadap susu murni akan meningkat apabila harga susu bubuk naik. Kemudian ketiga, selera. Hal lain yang mempengaruhi permintaan adalah selera. Contohnya, permintaan terhadap sepatu olahraga dengan alas tipis sekarang ini semakin rendah. Sebaliknya, sepatu olahraga dengan alas kaki tebal semakin meningkat. Hal itu terutama karena perubahan selera. Yang terakhir yaitu jumlah penduduk, di mana semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permintaan terhadap suatu produk di daerah tersebut. Nah, misalnya permintaan beras di Indonesia setiap tahun selalu naik atau meningkat. Tentu saja karena jumlah penduduk Indonesia semakin lama semakin banyak. Ini tercermin dengan permintaan beras yang selalu naik. Dengan menggunakan hukum permintaan dapat dibuat seperti kurva permintaan. Selanjutnya, kurva permintaan perubahan pada faktor-faktor selain harga akan menyebabkan kurva permintaan bergeser. Kurva akan bergeser ke arah kiri atau ke kanan tergantung kepada efek perubahan masing-masing variabel terhadap jumlah permintaan pada tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi konvensional akan memikirkan bagaimana manusia memenuhi keinginannya saja. Sedangkan ekonomi Islam
juga memasukkan nilai-nilai moral dan sosial karena setiap seorang muslim senantiasa mengikuti syariat. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah raghbah fi al-syai' atau jumlah barang yang diminta. Islam mengharuskan seorang muslim untuk mengkonsumsi barang yang halal dan baik. Tidak boleh berlebihan, namun tidak boleh pula pelit. Pengertian dan konsep dasar dalam ilmu ekonomi hukum penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Penawaran akan selalu berkorelasi positif terhadap harga. Maksudnya bahwa semakin tinggi suatu harga produk, semakin memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksinya dan kemudian menawarkannya kepada konsumen yang membutuhkan, dan begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan karena semakin rendah suatu harga, maka semakin kecil suatu keuntungan atau malah timbul kerugian. Kedudukan kurva penawaran bisa berpindah atau bergeser bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran adalah yaitu biaya masukan atau inputs yang dibutuhkan untuk produksi, harga barang lain, keadaan teknologi yang digunakan, dugaan para penjual terhadap harga barang-barang lain yang bertujuan lain dan tujuan para penjual. Pergeseran kurva penawaran. Pembentukan harga di pasar. Dalam hukum normal pembentukan harga di pasar, demand dan supply memiliki hubungan negatif. Artinya, apabila harga tinggi, maka demand turun, sementara supply meningkat. Nah, sebaliknya, apabila harga rendah, maka demand naik dan supply turun. Adapun harga pasar dibentuk ketika tingkat demand dan supply bertemu pada satu titik harga yang sama atau kuantitas yang sama. Adapun pengaruh zakat terhadap penawaran. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran, contohnya zakat perniagaan. Dan di sisi lain adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari mustahik terhadap kurva penawaran. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan terkait teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.